Berarti dari tanggal 29 sampai tanggal 4 Januari, posisi handphone dari abang itu mati atau? Aktif dong. Aktif Karena terus, saya oke. sebelum berangkat saya beli paket roaming. Oke. Yang khusus untuk dipakai selama di Australia gitu. Oh, jadi terjadinya pada saat abang pas sekali sedang beristirahat. Betul, Di malam betul. hari di waktu masih di Sydney berarti Di Sydney ya? masih. Masih di Sydney. Kita juga cukup kaget karena otak pelaku hanya lulusan sekolah dasar. Oke. Itu lebih menunjukkan bahwa sistem pengamanan bank maupun provider itu tidak ajak gitu, lemah. Bank dan provider. Provider. Oke. Anak lulusan SD bisa bobol dia. Dan itu memang kalau kita lihat Mbak, itu kan hanya memerlukan waktu 7 menit tuh. Betul. Itu kan tidak ada SOP yang dipenuhi. Oke. Misalnya tidak ada verifikasi dan validasi yang menjadi ketentuan itu. KTP Anda mana, nama Anda siapa. Lalu kemudian setelah itu verifikasi administrasinya gitu. Oke. Kalau Anda lihat, nanti saya kasih lihat. Saya dapat itu, dia nggak isi apa-apa. Padahal di situ wajib mengisi 3 nomor telepon terakhir di telepon dia. Yang diisi hanya NIK saja? NIK. Nomor induk kependudukan saja? Itu sama, persis. Ya. Jadi misalnya kalau di 1 menit aja dia punya waktu, dia cari di database-nya itu kan, itu beda banget itu, mukanya dan tantangannya. Nggak ada SOP itu ya? Dan Indosat itu waktu saya tanya, tanggal 9 baru saya telepon, tanggal 7 itu pun setengah mati saya disiksa itu. Saya suruh anak-anak saya di kantor, itu dipimpong kiri kanan. Iya. Lalu kemudian saya telepon seorang komisaris teman saya, dan ada teman, Oke. dia bantulah dia. Kemudian tanggal 8 diberitahu bahwa ada orang ngambil. Ya. Terus pertanggungjawabannya gimana? Nanti kami kirimin surat resmi gitu. Itu bisa dipakai untuk kasih bank gitu. Oke. Jadi tanggung jawabnya sampai di situ. Oke. Apa yang abang lakukan? Paling tidak dorongan apa yang abang lakukan agar CCTV itu bisa viral pada saat itu? Saya ingin tahu. Itu juga susah loh minta itu tadinya. Saya boleh foto nggak? Bagian legalnya ngomong, jangan Pak. Kenapa? Ini privasinya harus dilindungi Pak. Bentar. Ini siapa ini? Itu dia Pak, yang bobol kartu Bapak. Lu mau lindungi dia, nggak lindungi saya. Wow. Boleh saya klarifikasi nggak jumlah total kerugian abang sebenarnya berapa? Jadi kalau totally itu kira-kira 400 something, 420-an. 420 juta rupiah. Kalau dirupiahkan semua ya? Dirupiahkan termasuk dolar, rupiah di tabungan, plus plus kartu kredit BNI dan lain sebagainya. Itu 420 juta. Hampir setengah miliar ya. Yang mencengangkan itu ketika saya mengetahui bahwa itu data diperoleh dari OJK. Slik OJK? Slik OJK. Oke. Dan saya diperlihatkan itu, terkonfirmasi itu rekening saya di beberapa bank loh. Nah, kalau kemudian OJK mengatakan tidak mungkin seperti itu, artinya kan data itu kan sangat rahasia itu. Hanya nasabah dan bank yang berhak memiliki itu, dan di luar itu kan mesti proses kepolisian, pengadilan. Nah, kalau katakanlah hanya oknum OJK atau bukan oknum OJK, bagaimanakah OJK memberi pengawasan atau peringatan kepada bank-bank yang dengan mudah menyebar itu data rekeningnya gitu. Tapi abang mengerti kan bahwa penjualan data nasabah ini keluarnya di media sosial, salah satunya media sosial Facebook, milik si pelaku atau tersangka H yang oknum perbankan. Saya baca itu skemanya itu ya, saya baca ya bahwa si H itu, H itu yang mengkoordinir pengecekan di OJK. Nah, jadi kan ada institusi resmi bahwa kemudian itu hanya oknum, ya bisa saja gitu. Tapi yang menaungi harusnya tahu pergerakan itu. Nah, kalau abang gitu? Ya. Oke. Harus semua bertanggung jawab dong kan, nggak bisa katakanlah Indosat kemudian memberitahu bahwa itu adalah vendor, dia sudah mitra kerjanya, tapi kan orang nggak tahu itu. Betul. Ya kan? Indosat lah yang bertanggung jawab, begitu juga Komben dan sebagainya, dan OJK juga. Abang terima kasih, kita masih tunggu ya, mudah-mudahan apa yang menjadi hak abang juga bisa dikembalikan. Ya, amin. Setelah proses hukum nanti selesai prosedur hukum, sudah ada yang hukum tetap dan haknya kembali sesuai dengan yang dimiliki. Kita temukan fakta berikutnya. Setelah kasus pembobolan rekening dan kartu kredit terkuak, menimbulkan pertanyaan di benak kita. Masih amankah setiap warga negara Indonesia dalam hal perlindungan data-data pribadinya jika bisa diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hingga detik ini? Dunia perbankan yang kita percayakan memiliki data-data pribadi kita untuk dimanfaatkan sesuai keperuntukannya bisa berbalik merugikan nasabah jika jatuh di tangan para sindikat jahat.